Oke, 1, 2, 3, action. Halo semua warga Indonesia, kembali lagi di Bicara, Bincang Asik dan Ceria. Nah teman-teman, pasti baru pertama kali kan ketemu sama kita dalam sesi bicara ini, ya kan? Ya pasti belum pernah kenal kita pasti di Bincang Asik dan Ceria ini. Nah makanya sekarang kita mau kenalan dulu nih. Kenalin ya, namaku Laras. Namaku Gracia. Dan selama beberapa menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama narasumber kita yang tentunya itu wow gitu loh Iya Mbak. pasti itu wow sekali dan keren sekali pasti. Nah ngomong-ngomong ini kita di mana ya? Kok berbeda? Hari ini tuh kita suasananya beda. Kita nggak pernah di tempat ini. Kita biasanya syutingnya di gereja gitu ya, di tempat lain pokoknya. Tapi ini suasananya sangat bagus sekali. Kita ada di mana Kak? Ada di Bali. Wow. Enggak deh, bohong guys. Ini namanya adalah kedai Kevin ya. Ini ada di Sembohlor Godean Yogyakarta. Oke. Kalau teman-teman mau kesini, ini tempatnya tuh asik banget teman-teman. Terus nuansanya tuh Bali-Bali gitu. Buat teman-teman yang mungkin rindu liburan ke Bali bisa ke tempat ini. Iya, pernah ke Bali? Kan dong. Oh iya, SMA. Study tour. Iya, study tour pasti. SMP ke Jakarta, SMA ke Bali. Oke, baiklah. Kita daripada ngalor ngidul ya, kita langsung aja nih mau ngomongin apa sih dalam bicara kali ini, Mbak? Hari ini kita berbeda sekali bicaranya ya. Kita hari ini mau ngobrolin tentang jomblo ya. Buat para jombloan dan jomblowati semuanya, mari merapat semuanya. Merapat yang merasa ataupun tidak merasa juga nggak apa-apa sih. Iya, Anda jomblo? Oh, jangan gitu dong. Oh, jangan ditanya ya. Oh ya, ditanya, itu privacy gitu. ya, guys. Privacy itu. Oke, kenapa sih kok kita harus mengobrol tentang jomblo ini tuh kenapa sih, guys? Kenapa ya? Gini loh. Banyak orang yang kayak kalau status ada kata jomblo itu pasti udah merasa Sedih gitu. gitu kayak rasanya tertekan dengan status itu gitu. Kayak biasanya tuh teman-temanku udah pada punya pacar, teman-temanku udah punya gebetan, aku belum gitu. Itu perasaanmu ya? Oh iya. Sabar ya. Bener sih Mbak gitu. Oke. Nah, iya emang Makanya gitu ya. Makanya kita perlu membicarakan hal ini gitu ya. Biar kita tuh sedikit merasa dengan status jomblo itu tuh enggak, itu ada istilah kan? Jones ya, jomblo ngenes. Apakah jomblo itu harus ngenes? Harus sedih? Kan enggak ya. Enggak dong. Di balik jomblo itu kita pasti punya kegiatan hal-hal yang bisa kita Membuat kita bahagia gitu ya. Bahagia gitu loh. Betul sekali. Ngenes gitu loh ya kan. Nah, tapi kalau nanti kita teruskan coba berdua gini kayaknya semakin ngenes ya. Semakin ngenes dan mungkin mereka pasti bingung ya. Iya, Ada dede di sini. Kita rame di sini ya, teman-teman. Di sini, teman-teman. Oke, biar makin rame lagi. Walaupun rame gini tetap kita pakai protokol kesehatan ya, Rasia. Iya, betul sekali, tetap pakai masker. Tetap pakai masker. Nah, ini biar semakin rame, kita akan langsung panggil saja ya, teman-teman. Narasumber kita ya. Narasumber kita, Dua wanita cantik kali ini. Kita langsung panggil aja ya. iya. Musik. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Silakan masuk. Halo. Halo. Selamat datang. Apa kabarnya? Baik. Silakan duduk. Oke. Iya. Ini sudah dipersiapkan minuman. Wah, luar biasa. Terima kasih. Cantik-cantik kan Iya. minumannya. Kita langsung bisa menebak ya, mereka mau minum apa tuh. Udah tahu. Kayaknya tadi saya pesan dulu deh. Aduh, rahasia dong, sis. Paling warnanya paling cantik nih. Iya, kayak saya sih. Kayak saya dong. Aduh, gimana sih saya dong? Aduh, jangan rebutan. Ini kayak kita kayak terdakwa ya. Bukan begitu pemirsa. Apakah kalian mengira yang duduk di sini semua jomblo? Siapa yang Oh, kira-kira jomblo siapa? Ayo. bisa ditebak? Komen di bawah ya. Di bawah ya. Coba komen siapa yang jomblo. Kalau yang bener nanti dikasih apa ya? Dikasih S. Oke.
Baiklah. Oke, apa kabar? Baik. Miss Elis dan Nadia. Baik dan ceria. Wah, ceria. selalu ceria ya. Walaupun pakai masker tapi kami masih terlihat ceria. Iya dong, harus teman-teman. Masker ini jangan sampai menyembunyikan keceriaan dari betul. diri kita gitu ya teman-teman. Nah, Iya, ini gimana? sudah tahu kan kita mau mengobrolkan tentang apa kira-kira? Iya, oke. Sudah tahu mengenai jomblo ya teman-teman. Jomblo. Kalau menurut kalian Emang tapi mereka sudah kenal kami? oh iya. Kan nanti ada tulisannya di sini. Oh iya. Langsung. Padahal saya mau ngenalin diri loh. Boleh. Kalian Saya sudah adalah terkenal. salah satu jomblowati. Oke. Ya siapa yang jomblo di sini? Oke. Baiklah, yang minat boleh Ya, silakan monggo. boleh chat di bawah ya teman-teman. Oke. Nah, dia juga mau memperkenalkan diri. Tulisan aja. Oh, baiklah. Simple ya. Iya, Oke. Nah, ngomong-ngomong nih tentang jomblo. Menurut narasumber kami yang cantik-cantik ini, menjadi jomblo itu gimana sih? Ini siapa dulu nih? Maksud? Oh ya, monggo. Baiklah. Yang paling tua ya. Kok buku? Anda Mohon maaf. itu nggak boleh. Langsung pulang. Kayaknya ya. iya ya. Gak paling tua, jomblo lagi kan. Aduh. Aja tenang aja. Oke. Tak temenin. Oke, lanjut. Tadi pertanyaannya apa? Menurut Anda, menurut Miss Elis nih, menjadi jomblo tuh gimana sih? Apakah hal yang harus harus disedihkan, harus dibagaimanakan gitu loh menjadi jomblo tuh? Gitu. Menurut kalian kalau kalian lihat aku gimana? Happy aja. Bahagia sekali ya Ras ya. Kalau Iya. kita lihat gitu, Iya, Emang. tiap lihat Miss Elis tuh senyum. gitu kayak nggak ada rasa beban gitu dengan status itu gitu. Betul nggak sih, Miss? Jomblo itu asik teman-teman. Wah, Tapi punya pasangan pun juga asik. betul. Lebih asik kan, Miss? Iya, jadi belum tentu. Iya. Oke. Jomblo itu asik, punya pasangan juga lebih asik. Oh. Jadi sebenarnya kan kata dasarnya asik kan? Iya. Ya tergantung kita sih. Kalau aku sih asik-asik aja, nikmatin aja jomblo. Gak ada kata jomblo ngenes tuh, bagiku nggak ada. Mantap Itu gak iya. kayak seorang Tuh jomblo para ya. Jones dengarkan. Dengarkan. Bagaimana kalau Nadia? Kalau saya jomblo itu ya seperti manusia biasa, kayak nggak ada bedanya sih sama yang udah punya pasangan. Mungkin bedanya cuma dia punya partner, kita masih sendiri. Tapi aslinya kita ya udah manusia ciptaan Tuhan kayak gitu, yang bahagia juga. Jomblo tuh nggak mengurangi nilai kita, nggak mengurangi dan menambah gitu loh. Ya udah jomblo aja gitu, bukan sesuatu yang harus digimana-gimanain Iya, gitu betul. kan. Nah tapi kadang tuh orang tuh kok gimana ya, Merasa takut sedih, gitu ya, sedih iya, gitu ya. sedih, takut. Dengan status Jadi jomblo, menurut kalian tuh apa sih yang menyebabkan itu, kok mereka tuh bisa kok jadi jomblo tuh mereka merasa gimana ya, takut, terus aduh masa aku masih jomblo sih kayak gitu gitu loh. kayak misalnya lihat orang lain gitu, mereka yang udah punya pacar, punya kita lihat misalnya di sosial media gitu ya, ada story gitu, pasti kalau lihat yang gitu ya. Itu apa itu? Nah, itu pasti kayak yang misalnya lagi jomblo gitu kan, pasti kayak ih kok aku nggak bisa sih kayak gitu, kok aku belum kayak gitu sih gitu. Kadang kan ngerasa takut juga ya, terbebani juga gitu. Kenapa sih ada yang sampai seperti itu gitu? Ya menurut kalian tuh kenapa sih sebabnya? Kalau menurutku tuh tergantung sama orangnya ya, melihat jomblo itu bagaimana gitu. Mungkin ya aku nggak bisa mengeneralisasikan setiap jomblo pasti bahagia, tapi aku mau mengajak teman-teman, jomblo itu juga asik gitu loh. Tergantung kita melihat jomblo itu ada satu bagian kayak ya dinikmatin aja setiap momennya. Mana tahu dengan jomblo itu kamu punya waktu lebih dengan keluargamu, kamu punya waktu lebih dengan pekerjaanmu, kamu punya waktu lebih dengan pelayananmu, dengan sahabat-sahabatmu. Jadi tergantung mindset kita sih sebenarnya. Nah, kenapa ada orang itu yang merasa kok jomblo itu kok kayaknya dia nggak punya partner nih, dia itu terbalik lagi sama dirinya gitu, yang bikin ngenes itu ya sebenarnya dirinya, bukan orang lain. Orang lain mau bagaimanapun kalau kita tetap menikmati kejombloan kita ya nggak masalah sih.
Coba bayangin, bisa aja aku ngenes loh setiap hari lihat kalian nih punya pacar kan, ketemu gitu. Aduh kok mereka boncengan ya, aku pergi ke gereja sendirian. Bisa aja toh ngenes. Tapi kan aku menikmati gitu ya. Udah di saat ini mungkin masih diberikan waktu untuk sendiri menikmati sendiri. Jadi tergantung mindset kita tentang jomblo itu tadi. Jadi nggak usah takut, nanti ada waktunya kok. Itu ya guys. Quotes. Tidak usah takut, nanti ada waktunya guys. Oke. Gimana kalau Nadia pendapatnya? Kalau menurut aku, kalau secara manusiawi sih, kenapa tadi Gracia berkata kalau aku lihat story teman-teman kok aku nggak punya, nah itu mungkin karena kita sering compare ourselves, jadi kita sering membanding-bandingkan apa yang nggak kita punya ke orang lain yang punya. Nah mungkin kayak titiknya itu karena kita merasa belum puas, belum utuh sama diri sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa memposisikan diri kita sebagai orang yang penuh, terus kita udah puas dengan diri sendiri kayak gitu, kita nggak akan gampang compare orang lain kayak gitu. Karena kalau kita udah tahu diri kita, pasti kayak Miss Elis tadi, pasti ada waktunya kayak gitu. Karena waktu aku dulu jomblo 22 tahun dari lahir, aku tuh kalau lihat teman-teman pacaran tuh sebenarnya nggak tahu kenapa aku kayak nggak ngerasa pengen kayak gitu, pasti ya biasa aja, kayak aku still happy. 22 tahun jomblo. Iya, jadi aku selama dari lahir aku belum pernah. Sekarang udah mengakhiri kejombloan. Sekarang sudah. Intinya itu sih, mungkin karena manusiawinya iri sama compare sendiri, itu sih yang bikin. Jadi kuncinya lebih ke diri kita sendiri yang harus Benar. Iya sih, mindset sih. mindset diri kita sendiri yang harus kita rubah ya kan. Kadang tuh juga karena ini sih, mungkin pandangan orang, standar di masyarakat gitu kan. Kadang orang tuh dia sebenarnya fine-fine aja sendiri, tapi karena umur, karena di sini kan udah tahu ya kalau di sini masyarakat Indonesia lah. Tuntutannya tuh kayak udah ada golongan gitu loh, umur, usia pantas menikah tuh umur. Seperti itu ya. Kayak ada usia gitu ya. Itu loh ya kan. Sebenarnya tuh udah ada kayak gitu dari zaman dulu-dulu tuh udah mengakar dan iya nggak bisa sekarang gitu ya. Nah itu tuh nggak bisa 28 tahun belum menikah gitu gimana? Lah itu kan tidak masalah kalau kita nggak masalah. Nah itu kan. Tapi kadang masyarakat yang memasalahkan itu. Nah itu pada nanya-nanya, emang mereka harus duiti lah untuk menikah. Emang kok Enggak kan? gampang. Nah begitu sis. Gitu sebenarnya. Nah itu kan hal yang nggak bisa kita ubah, yang bisa kita ubah tuh ya mindset kita itu tadi kan. Gitu sih. Nah Kita nggak bisa ngubah orang lain, tapi yang bisa kita ubah ya cuma diri kita sendiri gitu. Jadi ya tergantung kitanya lah, mau jadi ngenes atau jadi bahagia. Belajar ini sih, belajar masa bodoh. Maksudnya belajar masa bodoh dengan omongan orang lain. Kan bahagia itu sebenarnya kita sendiri yang menentukan, bukan orang Betul. Ketika kita udah masa bodoh kayaknya lebih bahagia ya hidupnya. Seperti itu. Yes, betul sekali. Nah, terus kan alasan orang-orang jadi jomblo itu kan banyak ya sekarang. Sekarang tuh apa ya? Mungkin ada juga yang memang dirinya tuh emang memilih sendiri karena mungkin dia merasa nggak siap memiliki orang lain dalam hidupnya. Rasa nggak siap misal untuk Menjalin hubungan. melayani orang lain atau gimana gitu kan. Nah, terus ada juga yang banyak lah pilihan untuk sendiri tuh banyak alasannya. Tapi kan di masyarakat tuh pasti mereka mandangnya kalau dia masih sendiri ya karena dia belum laku. Nah, Orang bu, ibu, ayo. yang suka menanyai anak tetangganya, apakah itu pikiran kalian? Kadang tuh mesti gini misal udah tadi usia menikah gitu ya, ditanyain pasti gimana kok belum bawa calon ke rumah kayak gitu kan pasti Kayaknya pengalamannya Gracia ya. Aduh, ya kan dari tadi itu kayaknya curhat ya gitu. Kamu kok kelihatannya gitu ya. iya. Ketahuan deh. Enggak deh, enggak seperti itu. Kok jadi panas ya Mbak Iyo? Oh, ini selah ajar. Nah, kan ada yang itu tadi ya, banyak pilihan-pilihannya tuh. Nah, kalau Miss Elis dan Nadia sendiri, kira-kira alasannya selain memang apa ya, sambil masih menunggu si itu datang, pasangan hidup itu datang, kira-kira apa sih yang bisa dijadikan
apa ya? Butuh alasan sih. Dijadikan gimana ya? Ding 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 ding. Ding 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 ding, ngumpet saya. Untuk memperbaiki mindsetnya gitu loh, biar nggak ini. Jadi lebih ke Mubeng-mubeng apa yang harus kita ngomong. lakukan gitu ya. Kayaknya. Kayaknya gimana nih? Duh, maaf ya, ini anyaran ya guys. Mohon Baru maaf. MC anyaran. Iya Atau coba dibaca aja, Tak baca aja ya Iron ininya. Maaf ya guys. Orang-orang menganggap seseorang menjadi jomblo karena tidak laku. Padahal banyak alasan dibaliknya. Nah, menurut kalian nih, apa aja sih alasan seorang menjadi jomblo? Oh gitu, alasannya seorang jadi jomblo. Nah, gue dia. maaf ya. Mungkin dari Nadia dulu deh. Ya deh. Udah gantian ya. Baiklah. Sekarang. Kalau berdasarkan pengalaman sih, karena pertama mungkin belum nemu yang klik kayak gitu. Misalnya punya standar kayak gini, ternyata yang misalnya yang deketnya tuh beda, kayak nggak nyambung aja gitu. Iya, Mungkin iya, bisa. iya. Karena ya belum bertemu aja. Terus yang kedua bisa pilihan sih. Karena aku dulu aku pernah punya temen, dia muridku dari bukan orang Indonesia. Dia berkata dia udah 30-an lebih, dia nggak apa namanya, belum mau punya pacar kayak gitu, karena dia emang mau lanjut studi dulu, kayak mau fokus ke karirnya kayak gitu. Terus bisa juga kalau aku dulu karena pernah dipesenin sama orang tuaku, kalau sekolah mah jangan pacaran dulu kayak gitu, biasanya kalau udah selesai sekolah kayak gitu. Terus akhirnya emang kebetulannya 22 tahun itu setelah lulus kuliah emang baru menemukan kayak gitu sih. Yang klik gitu Tuhan ya. mempertemukan ya seperti itu ya. Oke. Itu sih kalau alasan dari aku. Kalau misalnya Monggo Miss Elis. Kayaknya nggak jauh beda ya. mungkin ada ide-ide lain. Sama ya. Ya itu pilihan iya, pilihan. Dia mau jomblo atau enggak itu pilihannya dia sendiri. Lalu yang kedua mungkin dia juga sedang menata hati. Waduh. Dia nggak bisa loh Iya. menata hati. Misalnya sebelumnya Betul dia sih. punya pacar nih, dia putus. Dia nggak mau langsung punya pacar Kenapa dulu. Mbak Laras kok seperti itu mukanya? Sedang menata hati Enggak gitu kok, ya? enggak. Atau kepanasan? Lanjut. Nah, dia nggak mau buru-buru nih punya pacar karena dia mau membereskan dirinya dulu, Oh iya, gitu bisa kan, jadi mau seperti menata itu. dirinya dulu, hatinya dulu, baru nanti kalau dia sudah siap, baru dia membuka hatinya untuk menerima seseorang yang baru. Jadi banyak alasan itu ya, menata hati alasannya. Lalu yang ketiga yaitu karena dia selektif, dalam artian nggak mau asal-asalan punya pacar gitu. Asal punya gitu loh. Terus karena tekanan dari orang lain punya pacar, terus melihat kamu nggak punya pacar sendiri, yang akhirnya dia ya wes lah aneh ono sing nyenengi aku walaupun aku nggak cinta gitu kan. Yang penting ada yang nemenin aku ke gereja, bisa boncengan gitu kan, diantarin kemana-mana gitu. Itu pacar apa ojek gitu kan. Aduh. Nah Sedih. itu terus akhirnya dia jomblo, tapi sebenarnya itu ya itu tadi, karena dia lebih berpikir ya nanti aja gitu, dia mau cari yang benar-benar, tadi Nadia bilang yang benar-benar apa, klik gitu, yang benar-benar pas. Nah, itu emang banyak ya teman-teman alasan-alasan orang itu jomblo. Dan sebenarnya kalau di luar negeri pun orang tuh umur 30 tuh masih biasa. 20-an nikah tuh kayak mereka tuh wah masih muda banget udah nikah. Karena mereka usia itu kan masih produktif Iya, ya. kalau soalnya beda di sana tuh mungkin lebih orang-orangnya tuh lebih produktif gitu kan. Terus mungkin emang mereka tuh lebih apa ya, lebih mau membahagiakan diri sendiri gitu dulu, baru kalau siap baru nikah. Nah, kalau Udah siap ya. gitu teman-teman. Jadi tidak semua yang masih jomblo itu alasannya cuma karena tidak laku. Banyak alasan dibaliknya. Jangan ini ya, jangan suka ngejudge gitu loh teman-teman. Jangan suka nanya-nanya lah pokoknya ya kalau tentang kejombloan itu. Itu ya ditanyain kayak Mbak Laras tadi ya, nanyain. Iya saya tadi ya, ini saya sudah belajar nih, maaf ya. Nggak boleh. Iya, Tapi begitu. saya tadi memperkenalkan dia dengan bangga. Oh iya, nggak apa-apa tuh sekalian promosi. Harusnya seperti itu ya, walaupun jomblo tetap Bangga dong. BTW ini panas banget guys. Wow. Itu ada satu hal loh. Apa? Mana? Kamu melihat panas itu sesuatu hal yang negatif atau positif? Waduh. Juga dengan jomblo. Filosofis sekali nih.
Gimana? Positifnya adalah Apa? ya, Di kamera iya jadi sih. glowing. Glowing sekali ya, terbantu. Wow. Lighting alami ini. Kemeringet Lighting guys, alami. tapi Keringet Kayaknya tanpa gue sih olahraga kan? kepanasan ya. iya, tapi nek kemeringet yang ini kira marai kuru, nggak bikin kurus, mah bikin mambu. Oke. Oke. Pesan kok rada-rada piye ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan ini ya tentang alasan-alasan orang jomblo nih, Gras. Terus orang karena tekanan-tekanan masyarakat itu, orang tuh kadang tuh terus Relain. itu tadi memaksakan pengen yang penting punya pacar lah. Kayak yang dibilang Miss Elis tadi kayak aku apa? Aduh, tukang tisunya. Terima kasih. Aduh. Allah. Teman-teman itu tadi pacar dari salah satu MC kami. Ya, udah ditebak. Antara ini atau ini kayak komen di bawah. Aduh, sumuk. Nah, lanjut ya, itu tadi. Seperti yang dibilang Miss Elis tadi kayak misalnya apa dibetah-betahin gitu dengan status misalnya pacaran di apa yang penting aku di gereja ada yang nemenin, terus yang penting aku nggak sendiri gitu kayak walaupun di situ hubungan mereka tuh sempet kayak ngeras apa ya nggak apa ya dibilangnya nggak harmonis gitu ya. Itu jadi Penuh emosi ya nak ngomong. jadi kayak seseorang di antara mereka tuh kayak merasa yo wes lah rapopo ngono loh dengan Iya, itu iya, kalau iya. bahasanya sekarang dengan toxic Nah, relationship. akhirnya menjadi toxic relationship ketika gitu. ketika sebenarnya kita tuh ini ya, Gras, menerima seseorang dengan ya wes lah Ya wes lah, saanane gitu saanane. loh. Yang penting aku Nah, duwe pacar gitu kan. kadang ada hal-hal yang sikap-sikap yang kita tuh nggak suka, tapi ya udah terima aja. Nah, akhirnya kan kalau dilanjutkan itu tuh kalau misal lama-kelamaan kita bisa menerima kekurangan itu ya udah. Tapi kalau enggak kan akhirnya kita berekspektasi Beban buat kita juga kita ya. berekspektasi dia akan berubah tapi jebul ora berubah. Kayak Nah, itu Ucimo. akhirnya kita kan banyak yang akhirnya tuh gimana ya, banyak kekecewaan terus. Benar. Nah, akhirnya ya nanti jadi toxic relationship itu tadi kan. Tapi tetap aja pada dilakuin terus pada pikiran untuk takut ini ya yang mungkin nggak jomblo tapi udah berpasangan tapi takut menjadi jomblo karena nanti takut Aku lagi. nggak bisa bertemu orang lagi terus kayak males kenalan dari awal lagi gitu loh. Nah, menurut kalian kalau orang-orang yang seperti itu tuh gimana ya? Mungkin ada beberapa untuk apa ya namanya, memotivasi mereka gimana ya, memberi pandangan baru lah kalau misalnya hubungan itu nggak baik buat kamu ya udah jangan tahu jadi jomblo gitu loh. Gimana menurut Aku rada ngene iki. apakah ada pengalaman ini Sedikit gitu. aduh baiklah berarti bisa lah untuk mungkin sharing. Sharing. pengalamannya langsung. Sedikit pengalaman. Oke. Jadi sebenarnya ini sih, kita kan orang yang apa sih kayak takut untuk keluar dari zona nyaman gitu kan. Kalau udah nyaman dalam satu situasi, terus mau keluar dari itu, padahal sebenarnya situasi itu lagi nggak baik gitu loh. Maksudnya nggak ya harusnya udahlah lepas aja gitu kayak relasi. Kalau memang kamu nggak cocok, untuk apa kamu mempertahankan misalnya sampai kamu dikerasin di ya, kasarannya ya di KDRT gitu ya. KDP Apa ya itu kekerasan apa lah dalam pacaran kan melukai kamu, menyakiti hatimu, belum menyakiti fisikmu dalam artian gitu. Itu buat apa coba kalau kayak gitu dipertahankan? Itu mungkin contohnya seperti itu. Belum nanti setiap hari kamu prinsipnya berbeda, terus nanti apalagi yang banyak hal yang membuat kamu setiap hari hanya berantem bertengkar dan lain sebagainya. Menurutku ya kamu harus berani keluar dari situ daripada nanti misalnya kamu harus bertahan dalam situasi pacaran dengan yang tidak baik, tidak sehat, dalam artian menyiksa dirimu dan kamu tidak bahagia dengan pacaranmu. Ya kenapa harus memaksakan diri gitu. Tujuan kita hidup kan salah satunya bahagia kan. Iya. Sopo sing seneng wong menderita, enggak kan? Nah kalau kamu pacaran tapi malah membuat kamu menderita, ya kenapa harus tidak mau melepaskannya? Dan percaya, jangan takut untuk jomblo tadi. Jomblo itu asik.
tapi juga asik kalau punya pacar. Iya, Kan? gitu. Nah, kalau ketika kita jomblo, kalau nanti kita melepas, misalnya, saya tidak mengajak teman-teman untuk melepaskan pacarnya loh ya. Ya, kalau itu sudah klik dan cocok ya pertahankan, dan kalau memang itu pacaran yang sehat, yang bisa semakin mendekatkan ke Tuhan. Wah, ini maksudnya dengan Tuhan ya. Iya Memang dong. itu yang memang harus kita Iya. lakukan kan. Pacaran bukan malahan yang menjauhkan kita dari Tuhan, tapi bisa mendekatkan dengan Tuhan, ya pertahankan itu. Tapi kalau pacaran yang malah menjauhkan kita dari Tuhan, ya harus dipertanyakan itu ya. Nah, kalau mau jomblo, masuk ke jomblo, ya aku rasa ya jangan takut untuk keluar dari zona nyamanmu. Dan ketika kamu jomblo, jangan takut untuk tidak mendapatkan pasangan lagi. Tadi aku sempat ngomong kan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Begitu. Itu loh guys. Itulah kayaknya panjang banget ya, tapi intinya kuwi. Intinya kuwi pokoknya. Kita tuh harus berani keluar Oke. dari zona nyaman itu sendiri ya. Kalau misalnya hubungan itu tidak layak untuk dipertahankan ya Iya. Jangan Daripada sakit-sakit menyiksa lah. diri kan, nggak bahagia. Kalau Nadia, Sama sih kayak Miss Alice, jadi Sama. buat ngelepasin yang membuatmu nggak berkembang, ya membuatmu nggak dekat sama Tuhan. Karena kalau aku tuh kayak ada good, better, and best. Jadi itu pasti Tuhan tuh kita tuh disuruh milih, kamu mau yang good aja, baik itu mungkin klik sama kamu tapi ternyata nggak seiman, itu paling good aja. Tapi ada yang lebih better, mungkin seiman kayak gitu. Terus ada yang terbaik itu mungkin yang benar-benar bisa bantu kamu buat capai visi dalam hidup kayak gitu. Jadi jangan ragu buat ngelepasin yang merusak kamu, tapi tunggulah yang the best kayak gitu kayak tadi. bener sih ya. Aku jadi bener guys. Ada good, better, and best itu poin penting ya. Bisa dijadikan untuk pertimbangan lah dalam kita berhubungan. Nah, aku lali Ya aku boleh dulu nggak sih? boleh silakan ayo minum. sambil diminum. Ini buka maskernya gantian ya, jangan bareng-bareng. Bagus banget ya warnanya. Wah iya cantik sekali. Ya silakan mau Makasih minum loh. dulu. Enggak. Sama-sama. Makasih kan, cantik sekali, makasih loh. Iya. Minumannya. Oke. Nah lanjut ya kita ya. Lanjut lagi. Nih, dua orang narasumber kita ini kan ya Gracia jomblo. Pas Nadia sih udah mungkin nggak jomblo ya, tapi mungkin. Tapi ketika 22 tahun kehidupan jomblonya tuh dia menikmati dan dia pun nggak merasa ngenes, dia bahagia. Begitupun juga dengan Miss Alice. Jadi menurutku kayak itu tuh jomblo yang bahagia, jomblo yang berkualitas. Karena yo jomblo yang dia pasti selama masa jomblonya itu dia menikmati, mengenal dirinya sendiri, dia mengembangkan diri dengan maksimal gitu kan. Terus bisa memanfaatkan di masa-masa sendiri itu dengan melakukan hal-hal positif gitu ya. Jadi bisa benar-benar dinikmati masa-masa jomblo itu. Jadi ketika mereka jomblo, jadi mereka menjadi jomblo yang berkualitas gitu kan. Gitu. Nah, menurut kalian jomblo yang berkualitas itu yang seperti apa gitu? Yang gimana sih menurut kalian itu? Dan mungkin sekalian ini apa aja yang kira-kira ini loh saran nih buat jomblo-jomblo biar mereka tuh nggak ngenes tuh sebaiknya ngapain aja sih gitu sekalian. Silakan. Apa ada bebas yang jawab ya? Mereka boleh. Aku dulu nih. Jomblo yang berkualitas adalah ketika dia jomblo, dia bisa semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang berkualitas. Lalu jomblo Langsung yang angin. berkualitas. Ini enak ya. Langsung Kayaknya silir. ada angin dari mana Dari gitu. Tuhan. Ketika Miss Alice ngomong seperti itu langsung silir. Oh ya, jadi ini benar-benar Memang kan jomblo Suara yang berkualitas itu ya ketika kamu sendiri. Sebenarnya nggak cuma ketika kamu sendiri, dalam situasi apapun kamu harus semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kamu jomblo ya kamu berdoalah sama Tuhan dengan harapanmu, dengan impianmu, masa depanmu. Memohon kepada Tuhan berikan yang terbaik tepat pada waktunya itu, supaya relasi kita juga itu yang pertama, relasi ya dengan Tuhan. Lalu jomblo yang berkualitas itu jomblo yang berdaya guna.
Gimana wow. nih berdaya berdaya guna. Seperti menteri koperasi. Oh iya, padahal nggak nyontek itu. Berdaya guna itu maksudnya dia punya daya tapi dia juga guna gitu. Dia punya daya, dia punya potensi kan. Dia punya potensi apapun dia kembangkan potensinya gitu loh. Jangan terus, makanya ada orang yang bilang jomblo ngenes itu sebenarnya karena dia tidak mau mengembangkan potensinya dan dia tidak mau berguna bagi orang lain. Makanya dibilang jomblo ngenes karena orangnya mau merintih kayak aku gini. Meriro kancane. Mana tahu kan ketika dia kita yang sebagai jomblo nih berdaya dan berguna bagi orang lain, disitulah memikat orang lain kan bisa. Wah, Betul sekali. jodoh kan nggak ada yang tahu ya. Kamu bisa apa? Tingkatkanlah dayamu, tingkatkanlah apa yang kamu mampu dan jangan lupa kamu juga berguna bagi orang lain. Cakep. Itulah. Betul, Miss Melis. Itu tentang apa Benar. tadi? Jomblo yang Jomblo yang berkualitas. berkualitas. Gimana caranya? Nah, iya, nah itu teman-teman. Jadi kalau kalian tuh pilih berkualitas, kalau misal kalian tuh punya waktu luang tapi cuma ngapain, cuma lihat ya itu tadi, lihat IG, lihat orang lain yang IG-nya pada sama pasangannya gitu, kalian tambah ngenes adanya. Daripada kayak gitu, kalian itu meng-upgrade diri kalian. Nah, Misalnya ya, gitu. yang buat yang hobi masak bisa belajar masak. Iya, betul. Yang, Waduh. Sedang hobi masak ini, guys. Iya. Nah, Jadi begitu. melakukan Nah, hal-hal yang itu tadi potensi yang kita miliki, kita kembangkan lagi, Yap. kembangkan lagi seperti itu. betul. Nah, kalau Mbak Nadia nih gimana? Oke, kalau aku mungkin tadi Miss Alice ada 2, aku ada 3. Kayak Miss Alice sih yang terutama itu kita ketemu Tuhan Yesus dulu. Jadi kita gimana caranya biar penuh sama sama cintanya Tuhan dulu. Karena kalau kita nggak penuh sama cintanya Tuhan, kayak nggak menyadari cintanya Tuhan, kita tuh juga akan bisa mencintai diri sendiri, apalagi mencintai orang lain. Karena kan yang setiap minggu dibacakan, kasihlah Tuhan Allahmu, terus dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kalau kita belum sadar sama cintanya Tuhan, kita nggak bakal bisa penuh. Terus gimana caranya mengasihi orang lain kayak gitu. Jadi ketemu sama Tuhan Yesus dulu kayak gitu, bangun hubungan pribadi sama Tuhan dulu. Sebenarnya kalau dulu waktu aku masih 17 tahun, sebenarnya aku pernah broken heart karena itu di titik dimana aku langsung enjoy banget jadi jomblo. Karena ketika aku broken heart, maksudnya belum pacaran sih, cuma kayak naksir gitu. Nah, terus di situ Tuhan yang memulihkan hatiku. Jadi ketika aku udah kenal sama Tuhan Yesus, itu aku jadi kayak lebih bisa mengembangkan diri dan puas sama hubungan sama Tuhan kayak gitu. Karena ketika kamu punya pacar besok, kalau kamu enggak penuh di dalam Tuhan, nanti pun dalam pacaran tuh kamu merasa hanya pacarmu yang bisa membuatmu bahagia. Padahal pacar kita manusia itu selalu bikin kita kecewa kayak gitu. Betul. Cuma Tuhan yang bisa bikin kita happy kayak gitu. Iya. Terus yang kedua, kayak kemarin tuh aku lihat di TikTok tuh kayak sebelum glow up, kita harus grow up. Jadi mungkin selama ini kita, pokoknya aku harus cantik, aku harus ganteng biar aku punya pacar kayak gitu kan. Tapi sebelum itu kita tuh harus grow up mindnya dulu. Mungkin kita bisa baca Alkitab kayak gitu. Jadi ketika kita punya masalah, kita insecure, gitu, apa yang selama ini kita baca, selama ini kita dengar, kita lihat, itu yang akan jadi solusinya kayak gitu. Karena kalau apa yang buruk itu masuk ke kita terus, kayak lihat postingannya teman-teman terus kita iri terus, nanti pasti cara menyelesaikan masalah juga pasti enggak tuntas kayak gitu. Jadi mungkin bisa grow up, baca buku, terus bisa ngembangin skill, terus habis gitu bisa baca Alkitab kayak gitu. Jadi ketika masalah yang keluar itu solusinya dari Alkitab kayak gitu, bukan dari yang lain. Terus selain itu, nah yang ketiga itu kalau aku dulu sebelum kita punya pasangan hidup, kita itu harus melakukan responsibility kita harus bertanggung jawab sama apa yang telah Tuhan kasih di dalam kita. Misalnya kita sekolah, yaudah kerja benar-benar buat sekolah, belajar yang benar, terus kerja prestasi kayak gitu. Habis gitu kalau kerja ya tanggung jawab, kamu apa yang kamu sedang lakukan ya lakukan dengan sepenuh hati kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman ada pelayanan di gereja, ya udah pelayanan aja kayak gitu. Kalian bisa isi waktu untuk melayani orang lain kayak berdaya guna kan. Jadi before love is responsibility. Jadi sebelum kamu punya pasangan hidup, tanggung jawab dulu deh sama apa yang kamu punya kan. Dulu Adam dan Hawa juga kayak gitu ya. Tuhan ngasih pasangan sama Adam itu disuruh menamai
apa yang ada di bumi dulu kan, kayak menamai hewan-hewan, namai tumbuh-tumbuhan, setelah itu baru Tuhan Lanjut. minggu ras. Mbak Esa Sekolah minggu. Ya lanjut. Terus setelah Adam selesai menamai hewan-hewan itu, Tuhan ngasih Hawa itu. Jadi sebelum dia punya pasangan, dia tanggung jawab dulu apa sama apa yang dia lakukan. Gitu sih. Terus kalau teman-teman habis kan udah regenerasi nih Kombaram, teman-teman gabung aja. Teman-teman kalau jomblo atau udah punya pacar, pelayanan aja. Karena kalau kita pelayanan tuh kayak mungkin nanti bisa ketemu pacarnya di pelayanan. Nah, gitu. Betul Seperti tuh itu. guys. Kalau ketika kita pelayanan tuh kalau kita mungkin sedang sedih atau jatuh, nanti ada yang nguatin kayak gitu kan. Maksudnya lingkungannya itu lingkungan anak Tuhan kayak gitu. Nggak lingkungan Positif yang ya. positif kayak gitu. Betul. Ketika pelayanan tuh bisa mempromosikan kamu juga kayak gitu. Kamu bisa lebih pede kayak gitu kan lebih bisa. Oh iya iya, heeh. Nah kalau kamu berkualitas kan nanti pasangan juga akan datang yang berkualitas juga. Tuh teman-teman, ngerti kan? Bagaimana sih caranya menjadi jomblo yang berkualitas? Aku jadi keinget Kak, aku pernah baca di IG atau di mana ya, pokoknya kalau kamu pengen anak Tuhan, jadilah anak Tuhan dulu gitu loh. Gitu. Jadi kita dulu yang jadi anak Tuhan gitu loh. Jadi kita lebih ke mendekatkan diri kita ke Tuhan, kita melakukan hal-hal positif yang bisa kita lakukan di masa jomblo ini. Jadi kita ya tadi seperti yang dibilang dia yang panjang banget tadi ya gitu. Yang panjang banget dong, Ra. Hai teman-teman, Halo semuanya. kita berpindah lokasi ya. Berpindah lokasi. Karena ini tadi Ada sesuatu hal. ada azan, jadi kita menghormati, terus kita hentikan dulu syutingnya, terus tadi kita rolasan dulu, guys. kita piknik dulu. Berasa kayak sambatan ya Mbak Ana, rolasan barang ya. Terus ternyata akhirnya malah hujan dan sekarang baru bisa melanjutkan. Yes, Oke, makanya ini gitu. agak gelap dan semberipit gini ya guys, nggak apa-apa. Oke, Sepoi-sepoi anginnya ya Ras ya. Gimana tadi? Apa tadi? Memang ya, Tuhanku selalu. Oke, Kita lanjutkan lagi ya. Pertanyaannya Pertanyaannya apa Ras? tadi itu, pertanyaan terakhir itu adalah tanda kita siap memiliki pasangan itu gimana sih? Gimana? Oke, tanda nih ya, tanda udah siap menerima pasangan. Yang pertama, dia sudah bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Gimana kalau dia belum bertanggung jawab dirinya sendiri, mau bertanggung jawab dengan orang lain gitu kan. Terus lalu yang kedua, dia bisa punya komitmen untuk menghargai, komitmen untuk mencintai, komitmen untuk menjaga hati, komitmen untuk serius gitu. Oke. Jadi orang mau apa ya, main-main gitu loh. Ketika pacaran tuh ada benar-benar sudah berani untuk berkomitmen gitu menurutku ya. Terus yang ketiga ya dia benar-benar punya relasi yang dekat dengan Tuhan gitu. Kalau dia sudah punya relasi yang dekat dengan Tuhan, pasti dia juga akan punya relasi yang dekat juga dengan pasangannya. Begitu teman-teman. 3 hal itu. Teman-teman, Seperti itu. 3 poin penting. Apa? Satu. Tuhan yang Maha Tuhan yang Maha Esa juga. Enggak. Jadi satu itu kita harus bisa bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, otomatis nanti ketika Tuhan sudah menghadirkan seseorang si itu, pasti kita juga bisa bertanggung jawab ke orang lain seperti itu. Yang kedua, Mbak Laras, Yang kedua adalah kita memiliki kedekatan Tuhan, betul. nah, Yang ketiga, aduh, kita harus sudah bisa berkomitmen. Wih. Betul kan? Wow. Cakep. Oke, soalnya Mbak Nadia, bagaimana? Enggak. Ya mirip-mirip sih, harus utuh dulu di dalam Tuhan karena sumber kebahagiaan kita tuh cuma bisa dipenuhi sama Tuhan aja. Kalau sama manusia pasti ujungnya bisa kecewa. Terus karena kita juga bisa banding-bandingin kan. Nah, makanya harus utuh dulu di dalam Tuhan. Terus yang kedua, ya tadi seperti Miss Elis harus tanggung jawab dulu sebelum kamu tanggung jawab sama orang lain, ya harus bertanggung jawab sama apa yang kamu kerjakan sama diri kamu kayak gitu. Terus apa ya tadi itu sih, jadi sebelum apa namanya kamu grow up, kamu harus grow up dulu kayak gitu. Kamu harus punya mindset yang
prinsip yang kuat untuk hidup kamu. Jadi ketika misalnya ada yang kurang seiman atau kurang pas sama kamu itu bisa mengukurnya gitu, apakah yang terbaik atau bukan gitu sih. Jadi itu teman-teman tanda Kalau kita udah siap. siap memiliki pasangan itu ya itu tadi, kita harus lengkap dulu nih diri kita. Terus habis itu ya kalau kita belum benar-benar siap ya udah mending jomblo kan juga asik. Iya, kita bisa Bisa nikmatin. fokus sama kerja. Nah, gitu. Gitu. Nah, last but not least. Nah, sekarang nih tiba saatnya kata-kata mutiara. Iya, kata-kata mutiara. Waduh, Dari narasumber kita. Oke. Jadi kan ini yang penonton-penonton semua ini kan ada beberapa yang mungkin lagi merasakan jadi jomblo gitu ya. Nah, untuk dari Miss Eli sama Mbak Nadia mungkin apa pesan untuk mereka gitu bagi para jombloan, jomblowati seperti itu? Apa nih? Dari siapa dulu nih? Monggo dari Pingsut tapi ya. Pingsut mana? Iya. Aku belum nyiapin kata-kata sih. Pesannya ya apa ya? Ngatur kata-kata dulu ya, saya susah lah gitu. Gak usah bingung dong, kamu sendiri kan udah mutiara. Wah, iya kamu sudah mutiara. Seperti mutiara, kamu itu walaupun jomblo tetap berharga. Wow. Jomblo tidak mengurangi nilai sama sekali. Nah, Iya. ingat itu teman-teman. Apa ya? Aku tuh nggak bisa bikin kalimat yang pendek. Aku harus menjelaskan. Oh iya, nggak apa-apa. Malah justru mereka jadi paham, ya Kita kan? berasa di pantai ya. Oh bener. Dunia tuh Ini kan tadi kita di Bali kak. Oh iya lupa. Mas. Oke. Apa ya? Pelikat Jangan banget ya. pernah malu menjadi jomblo. Syukuri Tuh. setiap keadaanmu, apapun itu, jomblo ataupun punya pacar, syukuri. Dan kalau tadi aku bilang, ubahlah mindsetmu ketika kamu jomblo. Jangan berpikir bahwa ketika kamu jomblo itu kamu tidak dicintai oleh orang lain. Kamu tuh seperti tadi Nadia, kamu itu berharga. Siapa yang menganggap kamu berharga? Ya Tuhan Allah sendiri. Dan karena Tuhan Allah menganggap kamu dan menerima kamu apa adanya, sangat berharga, Dia sudah menyiapkan pasangan yang terbaik bagimu dan tepat pada waktunya. Jadi jadikanlah jomblomu itu berkualitas, punya relasi yang dekat dengan Tuhan, berdaya dan berguna bagi orang lain. Wow. Mantap. Tepuk tangan semuanya. Yuk, yang belakang juga tepuk tangan. Jangan hanya mau diperdaya Wow. dan diguna-guna. Kok Mbak Laras ngomongnya ada penekanan itu? Aduh, bukan pengalaman kok. Oh iya, tenang, oke. Gitu ya. Oke. Tuh. Hari ini ya sangat menyenangkan ya. Wow, ya Terus luar yang biasa pembicaraan sekali. sangat berfaedah. Banget. Semoga ya berfaedah. Semoga ya. Menurut saya sih berfaedah. Sangat-sangat berfaedah buat saya juga. Iya, semoga penonton di rumah atau dimanapun kalian berada juga bisa mengambil hal baik dari pembicaraan kami Iya. hari ini ya. Oke. Sepertinya sudah selesai kita Sudah selesai ya Mbak Gracia Ya, acara bicara pada Bicara. hari ini. ya. Terima kasih kepada teman-teman kami, teman-teman Ibu Pendeta, Ibu pendeta kami Iya, dan juga Nadia. Mbak Nadia mau sudah berbagi. berbagi, sudah mau memberikan tips-tips ya. tips and trick. Ya, Nah, akhir kata saya Gracia. saya Larasati. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kami menjalankan tugas ini. Ya baiklah. Sampai jumpa Sampai jumpa di bicara selanjutnya. Dadah. Dadah.